Mari kita berapologi. Penyesatan akan kami bongkar. Saat itu juga Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Bersama Abraham dan kawan-kawan. Dukung terus Solata BM 2 Upload. Channel kebanggaan Anda, Solata BM 2 Upload, dengan cara di like, share, dan subscribe. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Dukung terus channel Solata BM dengan cara di like, share, dan subscribe. Tidak raja tarik. Sopiatul sama Butis naik. Sopiatul Kau berdua dan saya sama bagaimana? Butis naik. Teman-teman, Dulu Butis. segala jemaat seluruh jemaat persekutuan gereja dari Katolik dan gereja Pantekosta maupun gereja GKI, GKJW, disinilah malam hari ini Pak Popom senang ada yang berdialog Alkitab dengan Pak Popom. Shalom jemaat persekutuan gereja seluruh dunia. Oke, silakan. Ya. Pembahasan Begini kita Bapak. bertanya. Terima kasih. Ya. Iya, kasih kesempatan saya ngomong dikit dulu lah. Oke, Oke, baik, terima kasih atas mau waktunya. diskusi, mau langsung atau bagaimana? Ya sabar lah, sabar dulu lah. Minum air dulu Bapak. Jadi begini, kebetulan Oh, iya, pertanyaan minum air, saya minum ini air. kan berkaitan, ya minum air dulu lah, slow lah, santai. Saya ini, saya habis saya sayang. Kebetulan pertanyaan saya ini kan berkaitan dengan wanita gitu kan. Nah kebetulan di pihak Kristen ini kan ada Mbak Uti dengan Sopiatul gitu loh. Sebaiknya kedua wanita tadi diangkat dulu lah Bom, biar nyambung dengan pertanyaan saya gitu loh. Nggak apa-apa, yang dua itu aja dinaikkan. Tapi sebagai pendengar aja Nah, mereka. gini loh. Kau jawab pertanyaan saya dulu. Kau masuk di sini, kan kau suka bahas-bahas tentang saya di channelmu. Di sini sekarang jemaat saya 2.700 yang nonton channel Kristen. Kalau kalian Muslim bisa kalahkan saya, pasti mereka banyak yang murtad, mualaf ke Anda. Makanya saya tantang kalian, kalahkan Bapak Gembala ini yang bodoh ini. Kalahkan saya tentang Alkitab 31.000. Dengar dulu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 920 pasal. Perjanjian Lama. Khusus Kristen Protestan. Kalau Kristen Katolik ada 940 pasal lebih. Kalau Kristen Protestan dalam Perjanjian Baru ada 300 pasal lebih. Sekarang saya tanya kau, kalau kau ingin berdiskusi dialog biasa, saya akan mengangkat mereka. Itu pernyataanmu. Tapi kalau kau mau berdialog dengan saya tentang Alkitab H2H tanpa tutup mata, bagaimana? Kau mau yang bagaimana?
Untuk yang pertama, saya ingin bertanya satu pertanyaan yang sedikit akan agak-agak mengganjil di pikiran saya gitu loh Pak Mum. Makanya pertanyaan ini berkaitan dengan wanita, ya. Biar kedua wanita yang ada di antara Sofiatul dengan Bauti sebagai saksinya gitu loh. Soal ini berkaitan dengan wanita. Soalnya beberapa menit yang lalu bukan saya mengangkat itu. tema tentang wanita. Nah, pertanyaan saya Bukan begini. itu, bukan itu. Kau mengerti bahasa Indonesia kata innalillahi, anak kecil ini. Maksud saya, kalau kau mau hadwa, kan kau selalu bahas Alkitab. Seakan-akan kalian pintar. Sampai kapan kita mau berdebat terus Islam Kristen? Maksud saya begini Aditya. Sudahlah kita cari yang baik-baik saja. Kalau kalian pintar Alkitab, yang aku bilang, ya ini Pak Bobom dialognya saya masih bingung. Saya mau bertanya, itu gak apa-apa. Tapi kalau kalian yang suka-suka bahas, saya ingin berdialog, saya ingin diajar. Kau bertanya sama saya lagi bertanya sama kau tentang Alkitab. Bagaimana? Baik, saya ingin bertanya aja lah, biar pesona. Berarti kau nggak mau ditanya Alkitab? Kau nggak mau ditanya Alkitab? Kalau tanya saya tanya Al-Quran, ya tanya Alkitab. Kitab saya kan kalau Ya udah, berarti kau atau Alkitab lah. Berarti saya ahlinya. Ya kalau ya oke lah, Bom yang punya kitab, ya Bom ahlinya. Kalau Al-Quran punya Oke, sudah, ya udah. Oke, ya udah. Kau mengaku yang oke ya. Semua teman-teman ya, betul. Ya teman-teman semua yang ngaku itu Bapak Bobom yang ahlinya ya. Ya udah, kau nggak usah framing ya. Udah. Oke, iya. udah. Oke. Sudah saya angkat teman-teman. Ya udah. Itu dua itu Udah. Bukan saya framing, kau sendiri katakan. Oke, silakan. Silakan, saya tanya. Nah, yang lain Ahli darah. Sofiatul Ahli darah. Iya. Teman-teman, ini Aditya sudah mengakui bahwa Pak Bom ahli Alkitab. Iya. Dia sendiri mengaku ya. Dia nggak mau ya. Ahli Bible. Dia nggak mau ditanya. Ahli Bible. Bom. Dengar. Bagaimana dengan saya? Mau nggak? Saya sudah siap ini. Siapa Tahu apa? Kamu siap ditanya Alkitab juga. Ininya Aditya aja saya. Ininya Aditya aja. Apa? Bagaimana? Gantinya Aditya aja. Bagaimana? Biar kita head to head sama saya. Saya Kamu gantinya. mau ditanya Alkitab? Ya, siap. Sama Pak. Sebentar lo. Sebentar. Kau paham Alkitab? Paham Alkitab? Saya paham semuanya. Saya tahu. Oke. Tunggu sebentar lo. Kau paham Alkitab berarti paham ya? Ya. Turun. Saya tahu Oke. tentang Yesus itu. Kasih bertanya sama saya 100 pertanyaan. Kau mau? Oke. Kau bertanya sama saya 100. Oke. Oke. Sekarang saya tanya kau sebentar. Tidak usah saya kasih turun. Kau jelaskan sama saya satu saja. Saya kasih kau satu pertanyaan. Oke? Saya langsung bertanya. Oke, silakan. Tunggu. Tidak saya turun. Gak apa-apa. Saya mau tanya kau dulu. Bentar. Kau ahli Alkitab ya? Oke, mantap. Oke. Kau tadi paham. Oke. Saya tanya kau sekarang sebentar. Nah ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Ini perkataan Yesus. Kamu kan memahami tentang Yesus kan? Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Sekarang kau jelaskan apa kata Yesus. Kan kau mengerti Yesus kan? Sekarang saya tanya kau sebutkan dari kitab Taurat apa, kitab Mazmur apa, kitab para Nabi-Nabi apa. Silakan kau jelaskan. Saya jelasin pakai dalil. Silakan kau jelaskan. Ini perkataan Yesus. Silakan. Main Saya kasih thread tahu kau ya. Seluruh pendeta saja dalam Indonesia nih tidak ada bisa macam-macam. Apalagi kau nih. Silakan kau jawab. Silakan. Benar. Saya tadi Silakan kau jawab. Saya tadi keluar sebentar ada panggilan sebentar tadi. Apa pertanyaan tadi saya tidak dengar, lupa. Itu jelasin itu 44. Lukas 24 ayat 44 di mana tertulis di kitab Mazmur Taurat Musa yang Yesus katakan ini. Silakan. Yang ditulis oleh Musa. Ya, yang ditulis sama Musa. Baca aja, katanya kau ahli Alkitab. Baca ahli Alkitab, baca. Silakan. Baca, baru kau jelasin nanti. Bukannya ini Lukas ini perkataan Baca aja baca baru Ya, kamu ini jelasin. Ini
hendak berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus diketahui semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Oke, begini penjelasannya. Jelaskan, sebentar. Begini Jelaskan penjelasannya. di Penjelasannya. kitab Taurat Musa mana, di kitab nabi-nabi apa, dan di kitab Mazmur di mana? Jelaskan coba. Kitab Taurat Musa itu apa? Itu kan apa menjelaskan 5 kitab Taurat Musa. Dalilnya di kitab apa aja? Dengar saya. Dengar semua orang muslim yang tukang bahasa kitab ya. Kepala saya ada 372. Dan genapnya 1320. Saya bisa tahu sebutkan. Tapi kalau saya jelaskan dari pagi sampai malam. Tanpa saya tutup ini. Saya tutup mata. Sekarang kau jelaskan. Saya kasih kau 2 saja atau 1 sudah. Kau jelaskan. 1 saja. Kau jelaskan. Nubuatan dan penggenapannya. Silakan kau jelaskan. Jelaskan. Saya tunggu ya. bukan nubuatan Main nubuatan tentang apa? Mencret. Nubuatan Kau jelaskan. Kau jelaskan. Kau jelaskan. Mencret. Ini loh, turunkan aja biar ini semua rame dulu mau jelaskan rame Hey. dulu semuanya ini. 2.800 lebih. Saya kasih tau kau ya, hanya orang Kristen mungkin di Indonesia yang tahu 732 pasal ayat saya yang tahu. Tutup mata, saya berani lawan kalian. Meskipun kalian lapor gue dan sebut keror. Kau jelaskan sekarang. Kalau Kau Anda jelaskan. paham, saya tanya. Kalau Anda paham, saya tanya dulu. Kalau bodoh. Kau jelaskan. Kau jelaskan dulu. Enggak ada ilmu dari bahasa. Udah, gak ada ilmu. Kau jelaskan. Gak ada ilmu. Mencret. Turun. Kalian jelaskan. Udah kalah. Gak ada ilmu. Kita. Oke, selamat malam adiknya. Silakan. Gak ada ilmu. Gak ada ilmu. Ini baru mulai nih. Saya bertanya aja lah, Ya. mumpung ada Supiato sama Timena ini. Nah, kita dialog dua arah, dialog dua arah. Nggak Aku usah. bertanya kita, Kalau mau berdua gini. Kalau dialog dua arah saya, enggak, dia sudah nggak bisa. Dia udah nyerah lawan saya ya, karena saya cari ini, Pak, karena mereka kan selalu menjelekkan hamba Tuhan. Saya ini kan hamba Tuhan, saya mewakili, oke? Jemaat saya lagi nonton, mereka tetap akan pindah ke agama kalian kalau saya kalah. Saya tantang, ujung 1 sudah kalah hilang. Sekarang Aditya sudah ngaku bahwa saya ahlinya karena saya memang hamba Tuhan. Sekarang saya tanya Aditya bilang oke, saya cuma mau dialog santai. Oke, silakan H2H ya, kau bertanya, nanti kami semua di sini jawab. Habis itu teman-teman saya bertanya. Oke, silakan. Oke, Santai, siap. berdialog santai. Oke, santai. wah, ini baru mempesona nih. Seru aja, Siap, men. siap. Nah, Jangan ribut ya, jangan satu-satu, jawabnya satu-satu. Santai. mantap ini. Jadi sebelum saya tanya, sebelum saya mulai, jadi ingin saya sampaikan di sini ya. Kita diskusi itu boleh saja, ya. Berbeda pendapat itu boleh saja, ya. Asalkan tidak sampai sering Aditya makan, makan sama lain gitu. makan mie. Oke, lanjut, Bang. Makan. Nah, kalau ada labinya, enggak. Percaya, ya. Makan mie. Nah, kalau untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman yang di lecet atau netizen yang di luar sana, saya rasa tidak masalah kan? Kita berbeda pendapat boleh kok, dan itu dilindungi dengan undang. Oke, baik. Pertanyaan saya di sini, kebetulan ada Supiato dan Utemena gitu, Bom ya. Bagaimana Ya. dengan ayat ini, Bom? 1 Korintus pasal Kata perempuan. ya. Aduh. Ya. Aditya itu dijawabnya dengan gini. Itu dijawabnya dengan Buka ayatnya dulu lah. Gini Buka Aditya. biar Kau pesona. Iya, kau bicara itu di otak saya sudah ada ayat berjalan. Kau kan bilang tentang perempuan tidak boleh berbicara firman kan? Nah, sekarang Supiato sama Putih kenapa boleh berbicara firman? Hilang dia itu, turun. Dia boleh bicara firman kalau perempuan. Berarti bukan saya. Itu sudah kita jawab. Itu nanti kau baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Markus 16 ayat 15-16, kemudian di Matius 28 ayat 19. Di situ tidak bilang, Tuhan bilang, baptis anak kecil, orang dewasa dulu, pergilah beritakan firman. Ada namanya 3 imamat agung. Ini Bom. Amanat dengar dulu. Dengar dulu. 3 amanat agung. Pergilah beritakan Injil. Berarti seluruh manusia. Manusia laki-laki perempuan. Pergilah beritakan Injil. Itu namanya 3 amanat agung. Saya jawab tadi semua di 3 pasal itu. Beritakanlah firman Tuhan.
ajarlah dan baptislah. Jadi tidak dilarang pendeta perempuan. Oke, coba dibuka dulu ayatnya dulu biar mempesona. Dibuka dulu. Ya kau yang mempesona. Satu Satu Korintus berapa? Iya ya. Sudah kau yang 1 setuju ayatnya. Korintus pasal Masa 4 kuliah? ayat 35. Oh, saya. Ya Bentar sudah, dulu ya, sudah. agak berat. Bentar dulu ya. Bentar. Batulah pembom ah. Sudah. Batulah. Dibuka 1 Ya. Korintus pasal Ya. 14 ayat 35. Mbak Iban ini kan firman Korintus Tuhan, berapa? dibuka lah. Pasal 14 ayat 35. Berapa? 1 Korintus pasal 14 Ya. ayat 35. Oh, pelan-pelan. Pelan. Nah, ini gimana ini? Jika mereka ingin mengetahui Itu sesuatu, baiklah judulnya mereka. ibadah yang teratur itu. Ibadah yang Bentar teratur. dulu, dibaca dulu ah. Kita dulu firman Tuhannya ah, cepat nih. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, kan? Baiklah mereka dan dapat dirubah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ya. Nah, terus itu satu. Terus yang kedua, di dalam apa yang kedua? Yang kedua itu di 1 Timotius pasal 2 ayat 12 Pak Bom. Jadi buka lagi Pak Bom. 1 Timotius Gampang. pasal 2 ayat Jawabnya 12. gampang banget. Nah, Sekarang begini. Buka Di dulu. situ, sebentar dulu. Di 1 Timotius 2 ayat 12 kan begini. Memang kau ungkap ayat itu supaya orang, saya juga memang paham supaya mereka berdoa itu tidak boleh kepang-kepang rambut, tidak boleh pakai perhiasan. Betul nggak? tapi ayatnya nggak kemudian begitu tidak dari boleh Bom. berbuat. Oh, ada yang di situ. Itu ada di kepala Pak Bom. Kamu lihat? Saya kasih tunjuk ya. Coba sebentar. Beribadah dengan merasakan dulu, ya. tangan. Sebentar dulu. Di 1 Timotius 2 ayat 8 itu tata cara ibadah dalam jemaat. Enggak ada. Tunggu sebentar. Udah tenang Pak Bom, udah tahu. Udah malah ada dia aja lu. 1 Timotius pasal 2 ayat Iya. Masa kau mengajar saya sih? Ada nih aja lu. Nih, saya baca. Kau kan bilang tidak ada. Oke, Pak Bom membuka nih. Nih, kau lihat ya. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana seorang orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Taruh dulu. Ayat ini turun di tahun 60 Masehi. Jadi orang Kristen tuh dari dulu berdoa sudah begini, menadahkan tangan. Ya bukan kalian sendiri. Ya, kenapa Kami sudah keluar. sekarang nggak begitu Bom? Loh, Kalau sekarang Pak Bom begini kok. Mana Pak Bom begini kok semua begini sama aja kok. Ih, nggak ada dia aja lu. kalau yang pakai organ tunggal itu gimana itu kan nggak ada tuntunannya itu. Loh, mungkin tunggal ada ayatnya sudah aku jelaskan itu. Gimana kalau saya buka ayat semua? Bagaimana? Mazmur 150 dengar. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Memuji Tuhan dengan kecapi. Emangnya di gereja ada kecapi? Ada organ di gitar bass. Mazmur 150 yang dijelaskan dalam Efesus 2 ayat 6 dan 5. Udah tenang aja. Jangan lupa tobat. Berarti pakai kecapi aja kalau gitu. Di mana Indonesia ada kecapi? Aneh aja lu. Itu zaman dahulu seperti itu. Ya kan sekarang Ini, kita ini, tanya ini. dia lagi. Udah beres Dengar, kita tanya dia. Ini. Dengar, kita tanya dia ayatnya dia. dengar Aditya. Yang kau bilang kan di sini, perhatikan ya. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambut jangan dikepang-kepang, jangan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan Sabar dulu Bom, saya Tadi kan tanya sedikit. Tadi kan kau bilang tidak ada. Pak Bom sudah tahu di kepala Pak Bom. Tadi kan kau bilang tidak ada, makanya saya kasih bantu. Sabar dulu kau diam. Tadi kan kau bilang tidak ada. Menarik Makanya aja tadi Pak nih. Bom. Dengar dulu. Iya dengar dulu. Tadi kan Pak Bom kan bilang tidak ada. Berarti kalian ini cuma Ya. ayat. Kalau Pak Bom ini kau bicara, jangan iya kan kau cuma bilang ayat 12. Kau bilang ayat 12, Pak Bom sudah tahu itu bunyinya apa. Itu peraturan dalam ibadah orang Kristen dalam laki-laki dan perempuan. Dan di sini dikatakan itu pada waktu itu karena itu surat Paulus kepada Timotius. Dan disampaikan kepada Timotius bahwa kalau orang beribadah itu tidak boleh zaman dulu toh tidak boleh pakai pakaian yang pendek-pendek, sopan-sopan. Ini bagus Aditya untuk teguran untuk orang Kristen yang malam hari ini nonton. Nggak boleh ke gereja Betul. seksi. Betul. Nggak boleh.
menarik. Oke, biar saya Silakan, baca ya. baca. Ya, baca, Jadi baca. untuk perempuan-perempuan pengikut Yesus ya, dengar baik-baik ya. Kalau kalian dandan, demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan Bukan pendeta. pantas. Kau bukan pendeta. Kau kadrun. Kau usah bilang pendeta. Oh, ini aneh-aneh aja. Ini bagus ayatnya benar. Ya, jangan kau framing. Itu nanti saya hamba Tuhan yang kasih tahu, bukan kau. Kau tidak punya kapasitas. Ya, hendaklah Yang banyak ia kalian berdandan sudah- dengan pantas ya, dengan sopan dan sederhana. Kalian tuh jangan dikepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ini praktekkan kayak ya, biar mempesona. Jangan pakai emas, jangan kepang-kepang. Itu ada larangannya loh. Ya kalian harus tahu. Ya. Jadi ayat itu untuk dijalankan, bukan untuk di ya. Kalau bunyi jangan pakai kepang ya janganlah. Kan begitu Bapak ya. Jangan pakai emas, jangan. Kalau misalkan melanggar ini konsekuensinya apa Bom? Misalkan masih ada yang kepang-kepang, ada yang pakai emas ini konsekuensinya apa ini? Apakah Oke, sudah. masuk surga ini? Sudah. Hmm. Sudah. Jadi gini. Iya. Itu namanya dalam kitab Wahyu itu ada namanya kuda putih. Ini kan awal-awal gereja. Jadi pada waktu itu surat Paulus kepada Timotius untuk memberitakan contoh dalam seperti Korintus, gereja mula-mula, ya. Jadi pada waktu itu memang benar seorang anak-anak Tuhan tidak boleh beribadah memamerkan pakai emas. Ini orang Kristen ini dengarin loh ya. Oleh sekarang kalau Aditya punya hak, nggak gini ya Aditya ya. Di dalam aturan di Bible, contoh, seorang imam itu dia harus memberitakan firman Tuhan untuk orang Yahudi minimal umur 30 tahun baru layak. Kalau kami seorang hamba Tuhan itu ada aturannya. Ada aturan di dalam surat 1 Timotius 3 dan kemudian di 1 Titus 1. Ya, Titus 1 ayat 1, 5 sampai 9. Aturannya seorang hamba Tuhan yang ditabiskan dalam perjanjian lama, demikian juga begitu dalam kitab Bilangan 4 ya, ayat 23 dan selanjutnya. Jadi kalau kalian membahas tentang kalian layak gak kalian memberitakan firman di kalian di punya channel, nggak bisa. Kalau kalian ingin berdialog biasa gak apa-apa, tapi kalau kalian yang mau mengajar itu dilarang, nggak boleh. Makanya kita Kristen juga banyak yang nggak boleh. Kalau berapologet boleh, tapi kalau untuk mengajar kayak kalian, orang Kristen nggak boleh begini. Harus haknya hamba Tuhan yang menegur mereka, jemaat. Nggak boleh. Jadi ini banyak orang Kristen juga yang belum tahu. Memang benar Aditya, nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh. Nggak boleh juga pakai baju yang seksi-seksi yang mengganggu iman orang, ya. Contoh, ya, ada harusnya kita tegur, nggak boleh begitu dong. Masa kayak gereja kok pakai rok mini-mini, nggak boleh, yang sopan. Benar Aditya? Oke, sekarang Iya. keluar ke pertanyaanmu dulu. Pertanyaan ke fokus pertanyaanmu tentang ayat 12. Ya oke baik. Ya perempuan tadi Yang ini ya? ya betul tidak boleh mengajar. Ya betul ya. Aku tidak mengizinkan perempuan. Ini aku ini siapa Bom? Yesus ya. Aku tidak mengizinkan Itu perempuan. surat Paulus kepada Timotius. Ini surat Paulus. Oh ya siap. Berarti aku ini Paulus ya. Jadi Paulus tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintahkan laki-laki. Hendaklah kalian berdiam diri. Nah, mantap ini. Ya, artinya perempuan ini harus tunduk begitu Pak Momo ya, betul ya? Artinya sama dengan Islam. Jangan kau framing, kau kan bertanya. Oh gitu. Itu perempuan ibu rumah tangga. Ya, Iya. baca di situ. Itu harus dia tanya sama suaminya, bukan seorang nabi ya. Kamu baca. Ya, di dalam Alkitab itu bahkan Maryam itu mengajar wanita-wanita Israel. Jadi orang yang punya pengetahuan, seorang wanita yang punya pengetahuan. Kalau wanita itu hanya ibu rumah tangga seperti tempatmu itu si Rifa mau rengginang Padang. Ya, yang sama sekali tidak tahu teologi ya. Itu nggak boleh kayak tadi ya. Nggak boleh. Sebentar. Nggak boleh ngajar. Nggak boleh. Jadi harusnya berdiam diri, bikin aja rengginang di rumah, masak aja opor ayam. Ngerti Gitu nggak loh. kalimat ini? Jadi kalau dia mempunyai tidak karunia, mengizinkan. kamu dengar dulu ya. Kalau kita menginjili, berapologet itu semua, nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki. Ngerti kamu? Ya, Yesus tidak mengatakan pergilah beritakan Injil yang laki-laki, yang perempuan diam di rumah. Nggak ada. Lah ini ayatnya ada larangan. Aku Beritakan tidak Injil. mengizinkan perempuan Itu mengajar dalam dan juga pertemuan ibadat dan seorang ibu rumah tangga. Kamu tahu nggak ibu rumah tangga lalu apa nggak boleh ngajar. Sebentar, Bu. Nggak punya kemampuan untuk ngajar.
kayak kamu Jangan misalnya kayak Udin. eksegesis. Gini loh, kayak tempatmu yang Oh. wanita si Udin, Regina Pajang, Coba kau itu baca. nggak ada itu. Adik, Itu adik nggak ya, ada coba di baca ayat pesanan 17 ya. ini. Baca ini ayat 17 ini. Ya. Di sini maksudnya Nah, oke. ayat 17 kan Kamu baca karena Adam yang konteksnya. pertama dijadikan. Jadi Adam ini kan Hmm. kepala rumah tangga contoh. Ini zaman Adam kan belum ada tentang gereja. Iya, belum ini ada bicara ini, dalam belum rumah ada. tangga, Ini ibu tentang rumah itu, tangga. aduh. Ya, Ini nih, aku baca. tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak Lihat mengizinkan atasnya, Kak. memerintah Dia baca laki-laki. Itu ayat sudah jelas Saya kok. bisa- Saya bisa bicara Pak Bobom. Weh. Hmm. Jangan. Aditya, coba kamu baca mengajar apa? Kamu tahu mengajar apa ini? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar juga tidak. Coba dibuka ayat yang lainnya Bapak. Ini menarik yang tadi itu. Sebentar. Kamu Bentar dari dulu. tadi di sini mengajar apa? Coba buka 1 Korintus pasal 14 ayat 35 aja Bom. Biar Mengajar Enggak, apa biar- di sini? Konteksnya di Iya, sini ada. dulu. Nggak usah saya yang jawab, biar Bible aja yang jawab. Buka 1 Korintus pasal 14 ayat 35. Gitu loh cara mengkajinya biar Udah, personal. ini Nggak usah asumsi. ini pertanyaan. Ah. Siapa nih? Ini Ya, pertanyaannya coba. nama. Iya, nggak apa-apa. Ajak Kamu. Ustaz ke sini dong. Biar saya jelasin. Baca, Aditya, baca tak? Aditya apa? Ya, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, Nah, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Titik. iya. Sebab betul. tidak dengar dulu. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Apa pertemuan Nah, jemaat ini apa? Maksud kamu apa? Tahu artinya? Pertemuan jemaat. Apa pertemuan jemaat itu? Apa pertemuan? Menurutmu apa? Menurutmu apa? Pertemuan jemaat ini kan umat. Pertemuan umat. apa? Jemaat umat di mana? Jemaat sama umat itu bedanya apa sih? Itu kan Iya, padanan sinonimnya kan? Di sini apakah ada dikatakan dia membawa firman Tuhan? Firman. Ada nggak? Ini kan semacam berita. Dengar dulu. Jemaat, majelis taklim, Ya. pertemuan jemaat apa bukan? Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, mereka ini siapa Bapak Bom? Bapak Bom, jawab dulu Bapak Bom. Mereka ini siapa di sini? Hai, Wanita kan? Ya mereka yang Nah. perempuan ini. semua. Ya. Semua. Ya sabar dulu. Jika perempuan ingin mengetahui sesuatu, Ya. baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Titik. Oke, saya tanya dulu. Bentar dulu. Saya tanya dulu. Sebab Tidak sopan. pendeta atau bukan? Suaminya pendeta atau bukan? sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Pendeta atau bukan? Pendeta bukan. Ini bawa firman Tuhan atau bukan, Aditya? Makanya Suaminya saya pendeta tanya. bukan? Nah, ini Bible ini firman Tuhan apa bukan? Ya, iya, dia mau dalam pertemuan jemaat, maksudmu apa? Maksudmu kan mau mengatakan, oh perempuan nggak boleh bawa firman Tuhan, kan begitu maksudmu, benar nggak? Nah, ini kan jelas jika perempuan, kan mereka kata Bapak tadi perempuan ya, jika perempuan ingin mengetahui sesuatu, Ya, terus. baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di Iya, rumah. pasti harus. Sebab, Tanya. sebab tidak sopan bagi perempuan Iya. untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Iya, pertemuan jemaat, majelis taklim pertemuan jemaat bukan? Salah. Kenapa kau bawa ke Islam ini kan kitab kau? Kami nggak percaya kitab ini kok. Gimana sih? Pertemuan jemaat ini. Kembalilah, sebentar. Ini kuncinya. Udah. Saya udah dapat kuncinya. Enggak, ini Satu menit, satu menit. urusan perempuan. Udah. Di Israel Udah. juga Satu menit ada saja. namanya Kembalilah. Kar- Satu menit saja. Jangan keperasan. Jangan keperasan. Satu menit. Supaya enak. 1 menit. Gini, 1 menit. Jadi gini. Aditya di situ kan ada kata suami. Ada suami kan? Ada suami kan di rumah. Nah, sekarang ini contoh saya perempuan. Ada suami saya di rumah. Suami saya itu bukan pendeta. Apakah saya harus bertanya sama dia? Pak, saya mau jadi pendeta. Terus suami saya bilang, oh jangan. Karena saya bukan pendeta. Kau nggak boleh jadi pendeta. Apakah begitu? Coba kau baca ayat baik-baik. Coba baca ayat baik-baik. Coba. Ya, di situ kan secara umum dijelaskan, tidak secara khusus ya. Nah, itu dia secara umum. Makanya jangan kau jelaskan secara terperinci. Saya kembalikan sama kau. Enggak, jadi kan ini sebentar dulu, ini kan kalau bentar dulu Bang Bom. Kalau dalam Islam ini dikira dengan istilah
Nggak boleh, diam dulu. Loh, kenapa kau bawa ke Islam lagi? Kau bilang Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Linara kasih diam dulu. Saya mau jelaskan. Diam dulu kamu. Ya, Nggak punya. pertemuan jemaat orang di luar gereja itu pertemuan jemaat. Mana di sini dikatakan di luar gereja itu? Jika Ini di mereka mana? ingin mengetahui sesuatu, Iya, itu dikatakan jangan kau tambah-tambah. Ini di dalam gereja atau enggak, Aditya? Enggak ada. Di mana? Pertemuan jemaatnya ada di mana? Jangan kau tambah-tambah. Enggak ada di sini. Pertemuan Dibaca jemaatnya ada aja. di mana? Aditya, pertemuan jemaatnya ada di mana? Di sini tulis. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, Ya. baiklah mereka menanyakan Ya. kepada suaminya di rumah Ya. titik. Sebab tidak sopan Ya. bagi perempuan untuk berbicara Ya. dalam pertemuan jemaat. Iya, pertemuan jemaat apa maksudmu? Yang namanya Apa? pertemuan itu bisa di suatu tempat, bisa dalam Nah, di satu tempat, bukan membawakan firman Tuhan. Di sini ini baca atasnya menundukkan diri kepada hukum Taurat. Di hukum Taurat itu ada namanya bar mitzvah dan bat mitzvah. Bar mitzvah Berarti- itu adalah, dengar dulu. Bar mitzvah itu adalah sekolah hukum Taurat untuk anak laki-laki, dan bat mitzvah itu sekolah hukum Taurat anak perempuan untuk mereka bisa membawakan firman Tuhan. Ya, jadi di sini dalam konteksnya ini perempuan ini bertanya kepada suaminya dengan tidak sopan ketika dalam pertemuan jemaat. Nah, suaminya ketika sedang mengajar di pertemuan jemaat, perempuan atau istrinya tidak boleh bertanya, karena di Yahudi ya perempuan itu harus tunduk kepada suami. Ketika dia sedang mengajar tidak boleh bertanya. Itu yang maksudnya ayat ini. Udah cukup. berarti Kamu nggak usah ya, protes. bentar dulu, berarti ya, Saya nggak usah berarti protes, ayat udah ini dijelaskan. Ayat ini ya apa? giliran Apa? saya lagi, jangan Apa? terguncang. Nggak usah, kamu Artinya nggak usah bahas. Sekarang Aditya artinya sudah ayat jelas. ini hanya Sudah berlaku dijelaskan. untuk Bani Israel Ini- saja gitu maksudnya. Ini dijelaskan untuk semua. Ya, ketika sedang mengajar, saya pun sedang mengajar, ketika istri saya bertanya tidak sopan. Nanti setelah selesai baru kamu bertanya. Karena nanti memotong-motong pembicaraan. Cukup ya Aditya. Sekarang saya mau tanya kepada kamu. Ya, Aditya, bapaknya dan ibunya Muhammad ada di neraka ya? Belum selesai. Ada belum di neraka selesai. surga? Enggak, sudah selesai. Saya tanya, Bapak Muhammad Coba ditenang dulu di darah Bom. neraka. Pak Bombol, tolong di share screen, Pak. Dia mah alasan aja nih Pak Share screen, Lidara. Pak. Iya, Dia udah sudah selesai. bertanya berkali-kali. Dia mau pertama, Pak Bombol, dia mau bertanya, udah dijawab, selesai. Nggak usah, Pak. Share screen, Pak. Iya, share screen, Pak. Tolong, Pak. Saya mau tanya. Belum selesai. Belum selesai, Bom. Ya, beliau diam dulu. berdua meninggal Tak jawab ketika ini. anaknya belum diangkat jadi nabi. Ya inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa umurnya ya apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini, dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dan yang lainnya. Bahwasanya kami tidak akan mengazab sampai diutus rasul atau orang yang mewakili rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam, Rasulullah mengabarkan, la tasubbu warakah. Jangan kalian mencaci maki warakah, sungguhnya aku melihat di neraka jahanam. Kenapa dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah? Bukan kepada fakir miskin. Tapi dalam hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid.
Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama, tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau ada yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dihidup kembali, kemudian masuk Islam lagi, baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Oke, Aditya, kedua orang tua nabimu ada di neraka jahanam. Bagaimana? Silakan. Baik, kalau sudah bertanya agama saya, kalau saya jawab diam dulu semua ya. Bagaimana Bom? Boleh didiamkan kalau saya jawab? Baik. Ya. Jadi pelajaran yang dapat diambil di situ apa ya? Terlepas kemana walau-walam ya, itu haknya Allah ya, tidak ada urusan bagi kita. Di sini pesan yang tersirat itu apa? Bahwasanya Islam itu tidak pernah disebarkan dengan pemaksaan. Ya, itu menunjukkan sekali. Jadi hikmah yang dapat kita ambil sekarang ini ya, jika misal kemudian ada saudara saya yang murtad gitu kan, jadi artinya saya itu tidak punya kapasitas untuk memaksakan dia untuk kembali menjadi seorang mualaf ya. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwasanya sesuai dengan ayat Al-Quran, la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam ini. Tidak ada yang namanya iming-iming satu papan telur, dua kardus mie instan, itu enggak ada. Masalah iman silakan, Anda mau beriman silakan, Anda mau kafir silakan ya. Jadi itu yang tersirat bahwasanya Islam itu tidak pernah disebarkan dengan cara pemaksaan, baik kepada keluarga kita, ayah kita, dan saudara-saudara kita. Itu aja sih pesannya. Terlepas beliau ini kemana tempatnya, walau alam ya, itu hak prerogatifnya Allah. Ya, dan bagi saya tidak ada yang perlu dipertanyakan di situ. Urusan masuk surga dan masuk neraka itu ketetapan Allah. Kita juga ini walaupun mengklaim diri masuk surga, siapa yang berani jamin? Apa buktinya kalau surga dan neraka ada? Bisa nggak Anda membuktikan kepada saya kalau surga dan neraka itu ada? Coba tunjukkan sekarang. Pertanyaan saya, Aditya, kamu ditanya bakso, kamu jawab somai. Pertanyaan saya, tadi dikatakan Muhammad memvonis, ya, mengikuti vonis, memvonis orang tuanya masuk neraka jahanam. Jadi ada di mana orang tua? Ada di mana orang tuanya nabimu itu ada di neraka jahanam atau di surga? Apakah tidak kualat seorang anak memvonis orang tuanya ada di dalam neraka jahanam? Silakan. Boleh saya jawab, Bom? Coba tunjukkan kepada saya apa buktinya surga dan neraka itu ada. Coba tunjukkan kepada saya. Apa buktinya kalau surga dan neraka itu ada? Bisa saya tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Ada orang Kristen sudah di surga. Silakan tunjukkan. Tunjukkan. Bukan ke Alkitab, tunggu Pak Bambang, jangan ikut-ikut dulu. Saya lagi bicara agamanya dia, Islam, bapaknya dia sama mamanya, junjungannya ada di Apa kau buka lagi videonya, kita dengar. Kau bicara surga dan neraka, coba tunjukkan kepada saya apa buktinya. Jangan seperti katak dalam tempurung. Tunjukkan kepada saya. Nabimu sendiri. Sebentar dulu. Buat teman-teman, jangan dulu kirim dana ya untuk domba kecil ke saya. Jangan dulu kirim dana ya. Ya, Anda ada kirim uang. Jangan kirim dana ke saya dulu ya. Kami masih konfirmasi ke keluarganya domba kecil. Ya, Ibu Sofiatul. Bom, saya udah japri, Bom. Hah? Saya udah japri di WhatsApp. Mereka sudah ini. Ya, coba buktikan kepada saya apa buktinya surga dan neraka ada. Kalau ada, jangan omong kosong sama saya. Tunjukkan, saya orang berlogika. Apa buktinya surga sama neraka itu ada? Tolong share screen. Jangan seperti katak dalam tempurung. Pak Bom, tolong share screen. Kita hidup di zaman serba modern. Apa buktinya surga dan neraka itu ada? Buktikan kepada saya. Karena beliau Kau kadap.
Jangan ini ayat dan ibu Nabi dipotong-potong dong. Biar yang ditakwil itu silakan Anda. silakan. Ini yang bilang Boleh, ada siapa? dalil yang Yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga hadis nabimu yang sendiri mengatakan bahwa orang tuanya bahkan di ada yang mengatakan neraka. ijma. Kamu mau nanya apa lagi? Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya Nah, kamu budak nggak tadi sudah saya jawab? Kupingmu kemana tadi? Kamu tuli ya? Nah, bapak ibunya ada di neraka atau enggak? Kamu tuli nggak? Kamu punya kuping nggak? Kan sudah saya jawab. Mana jawabanmu? Bapak ibunya Muhammad ada di neraka atau di mana? Ada di surga. Saya sudah jawab. Kamu Apa? kamu budak apa enggak? Ada di Nah, kamu mana? tuli. Ada di mana? Bego, kamu tuli. Kamu Ada tuli di nggak? mana? Ada di mana? Oh, manusia. Hanya. Gini loh manusia sampah kalau diskusi kayak gini loh. Ribut begini, kok jangan ribut begini. Jangan ribut. Gini. Makanya bom, saya jangan diskusi sama manusia macam sampah kayak gini. Saya nggak punya kapasitas gitu loh. Bukan sampah, kalau kau juga sampah. Mulutmu juga sampah kok Ditya kok. Mulutmu lebih sampah kok. Oh, mulutmu lebih sampah kok gimana? Turunin aja Pak. Kan sudah saya jawab. Sampah kok gimana? Iya, kan sudah saya jawab. Ngapain diulang-ulang? Memang dia siapa? Siapa? Kamu alam-alam. Oh, namanya alam-alam Pak. Ajalomnya alam-alam. Ya, kan saya sudah jawab tadi. Ngapain diulang lagi? Dua-duanya. Kau tuli apa budak? Ada di Alam-alam. Surga ada. Ada di neraka atau surga? Di 2 Korintus 12 ayat 2. Ada di Itu ada surga. orang Kristen yang surga. Ada bukti, Aditya. Ada Dan di di Sahihmu. Nah, di Ya, mana buktinya? itu nabinya sendiri yang mengatakan ibu bapak neraka. Ulangi lagi Pak. Sudah di Ulangi. kamu tuh, makanya saya bilang sampah lah, Bom. Orang ini tuh nggak punya kapasitas berdiskusi, Bom. Alidara, iya dia bilang dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Saya sudah jawab, tapi dia kupingnya nggak ada, Bom. Buat apa saya ditinggal sama orang kayak gini gitu loh? Buang-buang energi. Mana jawab? Maksudnya alawalam. Jawabannya alawalam, Alidara. Alawalam itu apa, Alidara? Tolong putar lagi videonya sekali lagi. Yang mengatakan di neraka siapa? Ibu Kan sudah saya jawab, Ibu. Kamu tuh tuli apa enggak? Makanya tidak mau saya berdiskusi sama manusia kayak gini. Nggak punya kapasitas dia berdiskusi. Nggak buat apa? Kita dengar dulu. Sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam, menunjukkan sebenarnya masih ada oleh Nabi masuk neraka jahanam. Orang tuanya, nabinya sendiri yang memvonis orang tuanya masuk neraka jahanam. Saya bertanya kepada Aditya, nah orang tua nabimu ada di neraka atau di surga? Silakan jawab. Itu aja pertanyaannya. Oke, baik, saya jawab ya. Jawaban saya itu kamu tuh budak apa enggak? Soalnya tadi sudah saya jawab. Kalau kamu budak saya maklumi gitu loh. Saya nggak mau jawab lagi. Ya ngaku aja. Kalau kamu budak saya jawab lagi. Biar saya ulangi. Nah, kamu tadi ada di mana? Neraka atau Ya, di kamu tadi nggak dengar. Ya, Alidara nggak dengar. Ya. Silakan jawab. Silakan nggak dengar. Ya, oke lah. Kalau kamu tidak dengar jawaban saya yang pertama tadi nggak apa-apa. Baik, saya ulangi ya. Ini saya buang-buang energi ya. Kalau kamu tanya lagi, saya nggak mau jawab lagi. Soalnya saya buang-buang waktu aja ya. Ya, oke, saya ulangi jawaban saya. Jawaban itu saya sama ya. Sekali lagi, pesan yang tersirat itu bahwasanya Islam itu disebarkan dengan tidak ada paksaan sama sekali ya. Ini masalah neraka jahanam bukan menyebarkan Islam. Nggak ada hubungannya itu. Ya udah, Bang. Ada hubungannya. Ada di mana? Silakan jawab. Neraka atau di surga? Nah, terus kalau mau ke surga mau ke neraka itu apa urusannya sama kamu gitu loh? Ada di neraka atau surga? Itu nabimu sendiri yang memvonis orang tuanya. Ini Lah ini maka saya bilang Bom, manusia kayak gini tuh nggak punya kapasitas berdiskusi, dibuang aja ke laut. Nggak penting amat bikin kotor channelmu Bom. begini. Bukan kotor. Kau yang bikin kotor. Kau bikin kotor. Nah, saya orang begini, Aditya. Kau jawab saja. Kau ditanya, menurut yang tadi Ustaz bilang, Nabi bilang orang tuanya di neraka. Kau jawab saja. Ikut saja. Kalau tidak, ikut aja. Lanjut aja. Paling mana? Tanya. Ya itu jawaban saya tadi, ya. Jawabannya apa? Masalah kita Jawabannya masuk Aditya, surga, Pak. ya. Ya, masalah masuk surga dan neraka itu hak prerogatifnya Tuhan gitu loh. Loh, Ya tadi masalah masuk Nabinya kasih surga atau tahu. neraka itu haknya prerogatifnya Tuhan. Nabimu bilang di neraka. Ya itu kan pendapat, Oh, pendapat. Apa urgennya kalian tanya? Kamu ikutin nggak pendapat Ya. nabimu? Hadis nabimu kamu ikutin? Jadi
Makanya begini Bom Bom, tolong didiamkan dulu nih, manusia sampah satu tolong didiamkan dulu Bom Bom. Dan nilai saya diskusi sama dia. Ya Jogang, kamu Ya udah. kamu di pantat. Ya. Alah, buang-buang energi, kita diskusi sama dia itu, pada nilainya. Kamu goblok. Dikik aja Bom Bom itu. Dikik aja dia itu, nggak asik diskusi sama dia. Aditya, dengar Aditya ya. Mau dengar Aditya ya. Kau bilang saya kick Lidara, lebih baik saya kick kau daripada Lidara. Oh iya, saya kotor saya. Emangnya di perusahaan Solata Bendo kau punya? Enak aja kau bilang main kick. Emangnya Pak Lidara siapa? Kau siapa? Kau tuh kadrun. Kalau kamu keluar saja, saya tidak butuh kalian. Kau bilang kick, Pak ngomong kick Lidara. Emangnya kau siapa? Saya hamba Tuhan, Lidara hamba Tuhan. Kan sudah Apa urusanmu dengan saya? Emang tidak boleh kick begitu. Ya, jadi kita diskusi santai. Yang kau bilang kick. Enak saja kau bilang. ya jadi begini Bom Bom. Boleh saya ngomong sedikit Bom Bom? Ya. Jadi kasih diam dulu Bom Bom, saya mau ngomong sedikit. Kasih diam dulu dia Bom Bom. Ya jawabanmu Kasih- belum ada Bom jawaban. Bom, kasih diam dulu dia Bom Bom. Kasih diam dulu dia. Ya sudah. Kamu belum Oke. ada jawaban. Dia mau jawab. Ya, Kita diam dulu, dia mau Ya, jawab. di mute dulu, berisik kali dia. Oke, silakan. Jadi gini ya, inilah yang menyebabkan narasumber Islam tuh nggak mau naik. Karena apa? Kita orang Islam tuh nggak mau buang-buang energi berdiskusi dengan Pak Lidara kayak gini gitu loh. Kalau udah kita jawab seperti itu ya udah gitu loh, nggak usah dibalikin lagi. Capek kita soalnya, buat apa juga? Dalam Islam tuh jelas dong. Jawabanmu mana? Sebentar Pak Lidara. Maka saya bilang orang ini tuh nggak punya kapasitas, Mombo. Bukan nggak punya kapasitas, lu yang goblok Aditya. Lu Pak Lidara di otak lu Aditya. Orang tanya apa lu jawabnya apa sih? Bego otak lu. Aditya waktu 2 menit jawab. Kami tunggu, kami diam 2 menit. Silakan 2 menit. Ya gitu. Oke, makanya selama ada orang macam-macam Lidara itu tidak bakalan menjadi channel eksklusif ya Bapak Mombo. Sembarangan ngomong lu. Jawab. Lu Silakan sembarangan jawab. ngomong lu. Ya. 2 menit. 2 menit. Waktu 2 menit. Oke, lanjut. Baik. Ada yang potong ya? Kalau saya ya pendapat tuh lama ada dua. Saya tuh lebih sepakat ke pendapat bahwasanya ada masa patra di situ kan, masa kekosongan. Karena memang ada ayat dalam Al-Qur'an itu Allah itu tidak akan menghisap satu kaum sebelum Allah itu mengutus para nabi ya. Artinya karena memang kitab Nabi Isa alaihissalam itu udah rusak gitu kan. Artinya bukan orang tua nabi aja ya. Ya orang-orang yang hidup masa jahiliyah itu masa kekosongan kan sebelum diutus nabi itu tempatnya di surga. Itu pendapat pertama saya pakai ya. Itu pendapat dari Ustaz Hidayat. Nah, di dalam Islam juga itu terjadi terjadi perdebatan memang di internal Islam, tetapi nggak ada yang fundamental di situ ya. Itu kita berbicara seseorang itu masuk surga atau neraka kan begitu. Dan kita sebagai manusia ya yang bertuhan, kita itu tidak punya kapasitas untuk menghukum si A ini masuk surga atau masuk neraka, itu urusannya Tuhan gitu loh. Maka saya jawab ya, kami itu di situ dengan peristiwa itu ya, dengan hadis yang ada itu kami itu hanya mengambil hikmahnya apa, bahwasanya Islam itu tidak pernah disebarkan dengan pemaksaan, baik kepada orang tua maupun kepada keluarga kita. Itu aja sih hikmah yang dapat diterima itu loh. Walaupun beliau itu seorang nabi tidak pernah memaksa kepada keluarganya harus memeluk Islam, kalau enggak pancung, enggak seperti itu gitu. Itu aja sih yang kami dapat. Terus Boleh saya ngomong Pak Bambang? enggak penting. Sebentar Pak. Tidak menjawab sama sekali. Itu bukan aturan. Sebentar Pak. Iya. Aditya sudah selesai. Aditya sudah selesai. Oke, ya sedikit lagi. Itu jawaban saya. Kalau masih ditanya lagi, saya nggak mau buang-buang energi lagi ya. Saya nggak mau jawab lagi ya, karena saya ini manusia bukan domba. Itu aja sih. Sudah selesai. Siapa hubungan domba kau? Ya sebentar. Ya, Bentar. biarin. Saya memang bukan manusia. Ya, saya memang bukan domba. Saya manusia kok. Gimana sih? Sebentar, Biarin. lu setan bukan manusia. Oke, Loh, sudah. kok kepanasan? Sudah selesai ya? Saya Bukan diri saya sendiri kok. Bukan Oke, kepanasan. silakan. Oke, silakan. Bahasa Indonesia aja lu nggak tahu bahasa Sebentar, saya Indonesia. ngomong Pak. Sebentar Pak King David. Pak Lidara, silakan. Kurang ajar. Silakan Lidara dulu. Tahan dulu. Jelas di sini dikatakan hadis Nabi yang berkata Muhammad memvonis. Nah, ini kalau diulangi lagi Bom, maka saya bilang ini manusia ini sampah, kita nggak bisa diskusi. Yang ngomong nggak tahu tadi. Tapi dulu Lidara, Aditya. Lidara dulu. Tadi kan kau ngomong diam. Tadi kan Lidara ngomong kan Aditya diam. Aditya ngomong kan Lidara. Sekarang gilirannya Lidara dulu. Silakan Pak Lidara 2 menit.
Ya, 2 menit ya, saya baik. Ya. Di sini di video ini jelas bahwa yang dikatakan hadis Muhammad memvonis ibu bapaknya masuk neraka jahanam. Si Ustadz ini mengatakan, saya lebih senang kalau ada hadis bahwa orang tuanya masuk surga. Dia berat hati juga mengatakan hadisnya Muhammad memvonis orang tuanya sendiri. Vonis ya, namanya vonis itu berarti menentukan. Jadi Muhammad menentukan memang orang tuanya wajib masuk neraka jahanam. Makanya si Ustadz ini berat hati. Ya, saya harus mengikuti hadis karena Nabi yang mengatakan begitu. Jadi ada di neraka jahanam. Dia dengan berat hati harus mengakui bahwa orang tuanya Muhammad ada di neraka jahanam. Itu masalahnya. Pertanyaan saya kepada Aditya Talang Air, nah menurutmu ibu bapaknya Muhammad ada di neraka atau di surga? Jawabannya cuma di surga, di neraka. Itu nggak usah panjang-panjang, silakan. Nggak mau jawab, suruh turun aja Pak Bom kalau nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Nah, jadi begini Bang Bob ya, sekali lagi ingin saya sampaikan di sini, saya tuh nggak mau buang-buang energi, makanya saya tuh sekali lagi nggak mau berdiskusi macam orang kayak gini, buang-buang energi saya. Ya sekali lagi, jadi jangan pernah harap, begini Bang Bom, jadi jangan pernah harap bahwa itu narasumber. Jangan mau diadap. Ya, Sebentar. Dia di jadi begini Bang Bom, jangan mau diadap. Sudah, kasih dia dulu Bang Bom. teman-teman. Ya, saya ngomong sedikit Bang Bom. Sebentar, teman-teman. Nah, ini dia dulu, ini dia. Ya. Sebentar, Bapak, sebentar. Bapak. Ya, Bapak sebentar. Sama Pak Ini ya. Teman-teman. Oh ya udah saya bayar minggu lalu, nggak salah. 2 minggu lalu. Ini apa? Gini ya, teman-teman ya. Sebentar, teman-teman. Aditya ini selalu di framing bahwa teman-teman Islam tidak mau masuk di sini. Terserah kalian. Iya, betul. Karena Sudah. sifatnya karakter seperti ini. Siapa yang mau diskusi sama orang kayak gini gitu ya, Bang Bom? Nggak betul. Sebentar. Sebentar ya. Kalau kalian tidak mau dialog dengan teman-teman saya, bagaimana kalau saya tantang kalian? Adu-adu dengan saya. Masuk channel saya. Itu mantap. Mendingan Pak Bom aja. Bom memberi ilmu. Kalau yang lain yang betul didararin, nggak usah dinaikkan lah. Jangan bilang mereka lebih berilmu daripada saya. Kau kan bilang, sekarang tadi kan kau sudah mundur. Sekarang kau tolong carikan orang pendebat muslim yang hebat. Tolong bahas Alkitab dengan saya. Di channel saya sendiri. Baik. Oke, cari ya. Ya, boleh saya jawab, Bang? Oke. Jadi begini. Ya, saya jawab sedikit ya. Nah, sedikit. Kalau Nandar, gak usah ya. Nandar sudah kalah. Nandar sudah gelo. Terus Aziz sudah gelo. Kau juga sudah tidak bisa. Tolong carikan pendebat Islam yang suka bahas Alkitab. Zuma, belum ya? Suruh masuk. Nama, Donitan, ya. Pak Bom ingin nanti kau yang jadi, Aditya yang jadi moderator. Oke? Nanti suruh Ustadz Kenama ke sini, supaya jemaat saya pada lari. Tapi ingat, saya tidak mau bahas Al-Quran dan hadis. Itu saya hormat. Bahas Alkitab saja. Ya, jangan alasan bilang, tolong, jangan potong saya pembicaraan ya, Pak ya. Begini, kalau bahas Alkitab, karena Aditya Pak Bom itu cuma berani terjemahan. Oke. Nanti dalam bahasa Inggris, saya minta ditemani oleh Ibu Sofiatul. Dalam bahasa Yunani, Ibrani, saya ditemani oleh Pak Didar. Bagaimana? Kau panggil nanti macam-macam ahli, panggil, jadi kita 3 lawan 3. Bagaimana? Berani Aditya? Ya, jadi oke. Boleh saya jawab dikit, Bang ya? Makanya ini yang ingin saya sampaikan pesannya itu ya. Jangan dia lalu, nggak usah stop. Yang ini saya, kita bicara, yang pertanyaan saya. Jangan yang ya, betul. Ya. Ya, orang Islam itu siap kok berdiskusi dengan narasumber manapun dari kekristenan itu. Sejauh kita berdiskusi itu ya tidak perlu mencari siapa menang siapa kalah ya. Kita diskusi itu. Nanti di channelnya Rudi Yohanes ya. Nanti saya, Ibu Sofiatul, Pak Lidara, supaya jangan ada macam-macam. Pak Bobot tidak tahu bahasa Ibrani, tidak tahu bahasa Yunani, oke? Aditya?
Nanti contoh Pak Ustadz Kenama H2H dengan saya. Ustadz Kenama tutup mata, saya tutup mata. Nanti ada macam-macam ahli bersiap untuk bantu Pak Ustadz Kenama dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Nanti bahasa Inggrisnya Ibu Supiatul supaya aman. Nanti Rudy Yohanes sebagai juri dan kau juga sebagai juri. Nanti Rudy Yohanes ya tampilkan ayat. Ustadz Kenama tutup mata, saya tutup mata, Lidara samping saya, Supiatul samping saya, supaya jangan ada fitnah. Bagaimana? Ya, boleh ya, oke. Begini Bom Bom. Kalau 3 narasumber tadi, kalau Pak Bom Bom sama Supiatul itu udah masuk sudah. Tapi kalau Pak Lidara ini nggak masuk kalau menurut saya. Bisa dicari pihak yang lain aja. Pada waktu saya bicara Alkitab, kalian bilang, oh Pak Bom tidak tahu bahasa Ibrani. Nah, saya kan punya guru Pak Lidara, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kan saya udah punya guru. Boleh saya... Sebentar. Saya kan nanti tutup mata begini, ya. Saya tutup mata, Ustadz Kenama juga open kamera tutup mata. Karena dia kan bilang dia ahli Alkitab. Seorang ahli Alkitab di dalam kami itu ada dalam 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Aditya, dalam 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9, kami hamba Tuhan yang ahlinya itu ada diberikan hikmat. Nih, tutup mata. Oke, nanti saya ada Ustadz Kenama, nanti yang lain macam-macam lagi, nggak usah. Nanti Lidara nggak ngomong. Lidara cuma bilang, oh bahasa Ibrani begini. Betul, Pak Bom bilang, ada di ayat ini bahasa Ibrani terjemahan. Nanti Pak Lidara tidak berdebat, yang berdebat saya. Bagaimana? Ya, katanya, jadi Pak Bom Bom ini mempertahankan Lidara ini karena dia bahasa Ibrani gitu Pak Bom Bom ya? Betul ya? Nanti dia bilang salah atau tidak, karena macam-macam ahli kan penipu. Kenapa penipu? Dengar dulu, supaya nanti Rudy Yohanes kan tidak tahu bahasa Ibrani juga, Lidara ini kan yang tahu. Jadi nanti dia tidak berdebat, dia cuma bilang, ya ini artinya ini. Supaya nanti oke, siap. Macam-macam ahli. Paham ya? Iya. Jadi kalau gitu kita uji emisinya dulu. Coba screen saya diangkat, kita suruh baca di Ibrani dulu Bapak-bapak ya. Lidaranya. Coba. Habis itu saya suruh kau baca lagi. Baca lagi. Saya habis itu saya suruh kau baca lagi. Bagaimana? Oh, kalau saya baca Ibrani nggak bisa, baca Al-Quran saya bisa gitu loh. Kenapa kamu uji orang? Lidara tadi kan disuruh baca Ibrani katanya. Bagaimana kamu jawab? Mau Uji orang. lu aja goblok bahasa Ibrani. Begini. Sebentar, Kakak Nona, sabar Kakak Nona, kakakku sayang, hormat kakakku, udah sabar kakakku, ini nih. Ya. Ini penting ya, Pak Bom Bom, dengar dulu, Pak Bom Bom punya jemaat yang nonton tuh lebih 2.000 malam itu. Ya, dengar ya. Dengar. Kalau kalian, saya tidak pernah mempermasalahkan kalian punya iman, saya hormat Aditya, adik saya Muslim, saya hormat. Tapi kalian tukang bahas Alkitab, saya katakan kalian pintar. Inilah saya berbicara. Pak Bom Bom. Saya tantang kalian membahas Alkitab tanpa, yang penting hebat ya, Ustadz Kenama, semua guru-guru, tutup mata. Ustadz Kenama, nanti macam-macam ahli sama Ustadz Kenama, dengan sama namanya, siapalah Doni Tanka, siapakah yang hebat, temani Ustadz Kenama 3 orang. Nanti saya ditemani oleh Sofiatul yang pintar bahasa Inggris, Pak Lidara yang nanti Pak Lidara saya. Nah, dengar dulu saya belum bicara. Nanti pakai Sofiatul. Dengar dulu saya belum bicara, selesai nanti kau bicara. Nah, setelah itu nanti disaksikan oleh Rudy Yohanes yang bagian paus Alkitab ayat Alkitab. Nanti kau Aditya yang menjaga juga. Jadi Muslim ada kau. Nanti Rudy Yohanes dari Kristen. Oke, bagaimana? Kalau setuju, kita tentukan tanggal kapan? Ya. Sekalipun nanti suruh oke, jadi begini. Ya. Supaya Pak Bom bisa dikasih masuk dalam tulis telepon. Pak Bom ini, oke? Oke, boleh saya ngomong dikit Bapak ya. Oke, makasih waktunya. Kalau dari narasumber Islam itu banyak kok yang bisa bahasa Ibrani ya. Kalau saya sendiri jujur ya bahasa Ibrani nggak bisa, tapi kalau baca Al-Quran saya bisa. Nah, kan satu-satunya adalah Pak Bom Bom yang bisa berbahasa Ibrani kan katanya Lidara. Oke, saya ingin tahu ya, ini uji emisi sedikit ya. Ini kan andalannya Pak Bom Bom. Coba dinaikkan screen saya Pak Bom Bom. Saya ingin dengar ya cara baca Ibraninya. Kamu nggak kelas nguji saya. Saya naikkan Pak Bom, jangan takut. Kamu mau Jangan takut. uji emisi Berani kan? Saya mau uji bahasa Arab. Tunggu sebentar. Bahasa Ibrani.
Ya, tunggu. Saya mau Coba naikkan dulu. Nah, saya mau Naikkan dulu screen saya. Kau mengerti nggak bahasa Ibrani? Kau jangan bikin saya juga tensi. Iya, ngapain? Kau mengerti nggak bahasa Ibrani? Enggak. Ya, bahasa Dulu lah. Gini, yang Kristen turun dulu ya, satu orang. Kau panggil dulu itu Ustadz Kenama dengan yang bisa bahasa. Saya tahu Ustadz Kenama ada telepon kau. Panggil Ustadz Kenama. Ustadz Kenama, bencok kau kesini ke hadapi saya. Dua hal malam hari ini. Aditya dengan Anda, saya dan Lidara. Silakan. Sekarang. Saya tunggu ya. Saya tunggu sekarang. Biar sampai besok. Aditya kau panggil Ustadz Kenama kesini. Silakan. Saya tunggu sekarang. panggil. Silakan. Ya. Panggil. Ya, oke. Panggil. Kalau saya ngomong sedikit aja ya. Ya, sebentar dulu saya ngomong sedikit aja. Panggil ya, bang. Sebentar dulu lah. Sekarang. Panggil. Saya juga ada suara ngomong. Sabar dulu, sedikit aja saya ngomong ya. Saya ingin saya ingin meyakinkan saya tuh loh kalau beli darah itu bisa bahasa Ibrani sedikit aja. Coba naikkan screen saya Pak Bumum, biar pesona itu loh. Nggak bisa Dengar dulu. Busobetul, tolong pakai bahasa Inggris. Saya kan tahu bahasa Inggris juga sedikit. Silakan, Busobetul tolong bicara bilang kau tinggal di mana, siapa namamu, silakan pakai bahasa Inggris. Silakan pakai Busobetul. Ini contohnya. Silakan Busobetul. Ya, enggak, saya ini kalau begini kalau Tunggu. Ini contoh. Tunggu. Busobetul. Excuse me, Busobetul. I don't speak English because I speak English little. Okay? Busobetul. Oke. Aditya, kau dengar dulu. Ini contoh. Kau kan mau coba palidaran bahasa Ibrani. Minimal kita harus tahu sedikit. Makanya saya bilang, Kakak Nona, please, where do you live? Kakak Nona, where do you live? I don't like speak English for Aditya. You know? Sorry. Oh, I'm speaking in Kakak Nona. I speak English. Contoh Aditya, minimal saya tahu sedikit bahasa Inggris. Nah sekarang Aditya mau speak bahasa Inggris. Ibrani sama Palidara. Aditya tahu bahasa Ibrani? enggak begini Bom, mohon maaf ya. Makanya dengan baik-baik saya ngomong. Sabar dulu. Ini Pak, berarti Aditya ini kasih Anda dong. Kasih kesempatan saya ngomong dikit lah. Boleh saya ngomong nggak? Saya ngomong dikit aja ya. Saya ngomong Pak. Ya. Pak Bombong. Sebentar dulu. Jangan dia yang atur gini ya. Aditya, lo jago bahasa Arab kan? Coba lu baca ini. Ini apa artinya? Nah, begini tadi Pak Bom. Kalau habis itu baru bahasa Ibrani. Ketakutan sekali dia. Ketakutan sekali. Iya, ya. Aduh, ya Allah. Ya. Takut. Kau mau uji orang bagaimana? Lu mau uji lu aja nggak paham. Saya dengar Aditya nafasnya sudah ngos-ngosan itu Aditya. Ya, udah mau mati dia. Ya, Tim. Ya. Ya. Aditya, Tunggu. kamu sudah ngos-ngosan itu. Aduh. Ada lawan saya Kak di Rudy Yohanes punya channel. Ayo saya nantang. Begini Bom. Ayo saya nantang. Saya nantang. Saya tunggu nih. Ini ada video saya nggak mau di belakang soalnya. Begini saya ngomong sedikit ya, Bom. Nah, Ayo Sedikit aja. Bom menantang. Berani nggak dul? Katron yang suka bahasa Alkitab. Ayo tutup mata. Berani nggak lu? Di channelnya Rudy Yohanes. Ayolah. Nilai saya. Ada yang berani? Silakan hubungi. Jangan pakai kor-kor aja. Pak Lidara mana bahasa Arabnya Pak Lidara? ntar. Boleh saya ngomong dulu Bom. Ngomong. Saya Ya, Kalau saya dari ngomong ini nggak adil ini. Nggak adil ini kan saya duluan. Aditya. Aditya. Dari tadi kau itu sudah banyak ngomong Aditya. banyak ngomong. Tapi Iya. isinya Oh, tuh belum. malam semua Belum ngomong. omonganmu. Coba di channelnya dia. Darah nilai orang ini. Oh, dia hancur. Bahan aturan yang gak punya. Bom, sedikit aja Bom. Dengar dulu. Kalau memang bisa. Aditya punya headset bunyinya. Aditya punya headset bunyinya. Saya mau ngomong dari Aditya dulu. Dia di channelnya dia aja, Qurannya nggak pernah Oke, diangkat. 1 menit. Kakak Nona 1 menit. Silakan. Oke. Aditya,
Aditya, salam Aditya. Aditya, kau kenapa bahas itu Alkitab kami di tempatmu? Padahal kamu tidak mengerti apa-apa. Lalu kau bilang, saya bukan levelnya dengan palidara. Enggak, bukan levelnya, bukan image saya dengan palidara. Tapi kau kenapa kamu masuk di sini kalau bukan levelmu? Hah? Kalau bukan itu tantanganmu, kenapa kamu masuk di situ? Lalu kamu sendiri di sana, kamu keluar ngomong mengenai Bible, padahal itu bukan milikmu, itu milik kami. Itu kamu harus tahu. Sebenarnya kau harus tahu itu, Aditya, bahwa kau bukan tempatnya di sini dan di sana juga bukan hakmu, bukan milikmu untuk mencari tahu itu Bible. Kalau di sini diterangkan, ya kau harus dengar, harus taat, harus betul-betul. Kau jangan bilang, oh itu palidara itu tidak ada image-nya, tidak level, bukan level saya, bukan kapasitas saya. Waduh, saya pikir kalau begitu ya nggak usah masuk di sini kalau bukan levelmu. Ya, Aditya. Oke, sudah. Nah, Sudah. ya jadi begini. Sudah, nggak usah lagi ditanggapi, harus mengerti. Nggak bisa ditanggapi apa, tidak bisa ditanggapi. Ya Tidak bisa udah. ditanggapi. Sudah Ya, jelas. udah. Ya udah, kalau dari tanggapi ya nggak apa-apa, nggak usah saya tanggapi lah, biarin. Ya udah. Oke, dan Cuman itu, Udah. ya jadi itu aja sih Bom. Saya naik ke sini tuh ya ingin ngomong sama Bom aja gitu loh. Kan kalau untuk Pak Bom tadi udah masuk ya, punya kapasitas untuk berdiskusi, Supiatul oke tadi. Makanya saya tadi sama Bom saya meragukan Lila Ratu kalau bisa bahasa Ibrani. Bisa nggak dia meyakinkan saya malam ini? Satu baris saja gitu loh. Apa sih salahnya kalau memang bisa? Kan gitu sih. Orang kalau bisa tuh mana. Tidak tahu bahasa Ibrani. Bahasa Arab Kan nanti gimana kau mau uji orang bahasa Ibrani kau, Aditya? Aku mau share screen nanti biar dia Aditya. kasih bahasa. naikkan Bang. Ulangan 23 ayat 1. Naikkan Bang. Baca. Naikkan Baca Bang. ini apa? Baca. Loh, kok punya saya? Yang punya saya dinaikkan Bom. Kamu kan jago Arab, lu kan Arab, jago Arab. Arab dulu silakan. Aduh, dia yang dites kok malah saya dites. Ini orang kelihatan sekali kalau nggak punya ilmu. Harus. Kamu memang rumusmu begitu. Mau datang ke sini ngacak-ngacak room di sini. Baca dulu silakan. Ya. Oh, berarti ngaku aja dulu kalau kamu nggak bisa bahasa Ibrani biar saya baca. Kamu Baca dulu. ngaku dulu biar saya baca. Lu katanya bahasa Arab jago, baca. Ya baik, kau ngaku dulu kalau kau nggak bisa bahasa Ibrani baru saya baca. Kau ngaku dulu. Habis ini lu tunjukin bahasa Ibrani, lu baca dulu ini. Nah, ngaku dulu kalau nggak bisa bahasa Ibrani, kalau nggak bisa saya baca. Itu ya simpel, sederhana kok. Habis ini baru lu naikin Ibrani gua baca. Lu baca ini. Nah, kalau kau ngaku saya nggak bisa bahasa Ibrani, saya baca salahnya tadi saya. Ini bahasa Tuhan lu, baca. Silakan. Coba di zoom, dikasih zoom. Ya, kalau kau ganti kan nanti saya share screen punya kamu ya. Oke, saya baca. Kasih di zoom. Baca. Kontrol Baca. plus ya. Baca, ya baca. Ya, ini kan Bible ini kan. Pil badai halak apa? Sebentar dulu kau diam. Pil badai halakallahu samawati wal